Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita untuk masuk di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Jangan Melebihi Batas. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Yeremia 44, namun saya hanya akan membacakan ayat 22 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang ternyata sekarang ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi melakukan firman ini di dalam hidup kita. Ada pepatah luar negeri yang mengatakan, tipu aku sekali, dirimu akan menjadi memalukan. Tipu aku 2 kali, dirikulah yang memalukan. Secara sekilas, kita melihat pepatah tadi sungguh amat kasar, karena tidak mencerminkan kesabaran. Tetapi jika kita melihat pribadi Allah, ternyata Allah pun juga memiliki batas kesabaran. Hal ini dibuktikan dari pembacaan kitab Yeremia pasal 44. Jika kita melihat di pasal ini, orang-orang Yehuda sebagian ada yang mengungsi ke tanah Mesir, karena mereka tanahnya itu sudah direbut oleh Babel. Ya, ibarat kata orang-orang Ukraina yang mengungsi ke negara tetangganya yaitu Polandia. Nah, di sana Yeremia juga dipaksa mengungsi ke Mesir. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya di pasal 43. Nah, pada pasal 44 ini Yeremia kembali menyampaikan firman Tuhan agar orang-orang Yehuda dapat bertobat dari tingkah laku mereka yang jahat, karena mereka menyembah banyak berhala, salah satunya Dewi Ishtar. Nah, tetapi apa kata orang-orang Yehuda ketika mendengar firman Tuhan itu? Nah, secara mengejutkan di ayat 15-18, mereka, yaitu orang-orang Yehuda, tidak mau mendengar perkataan Yeremia lagi. Mereka malah berkata kalau mereka mengalami malapetaka justru karena mereka tidak meneruskan menyembah berhala-berhala itu. Ibarat kalau kata pepatah Indonesia, keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Tetapi orang-orang Yehuda justru jatuh berkali-kali ke lubang yang sama. Maka tidak heran jika sebelumnya Allah sudah memberikan peringatan di Ulangan 9 ayat yang ke-6, serta Ulangan 32 ayat yang ke-6, bahwa bangsa Israel sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar menjadi bangsa yang tegar tengkuk dan bebal. Dan itu dibuktikan di Yeremia pasal 44 yang telah kita baca ini. Tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa kita yang pada zaman ini lebih hebat daripada orang-orang Yehuda, karena kita pun juga memiliki potensi yang sama untuk jatuh ke dalam lubang yang disebut lubang dosa itu. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan karena anugerah Allah yang mempertobatkan dan menginsafkan kita, maka sebetulnya semua manusia setelah Adam jatuh ke dalam dosa, pada dasarnya ingin selalu melawan Allah. Kita pun juga perlu mawas diri terhadap dosa-dosa yang kita lakukan dengan tersembunyi dan tanpa orang lain ketahui. Saudara, Allah melihat loh apa yang kita lakukan. Bahkan Ia mengetahui isi hati kita yang terdalam tentang siapa sesungguhnya kita ini. Bukan berarti saya ingin menghakimi, namun sama seperti Yeremia, saya ingin mengajak kita semua untuk berusaha hidup kudus dan suci. Hidupilah hidup ini dengan batasan yang telah ditentukan oleh Tuhan, seturut yang telah disampaikan oleh kitab suci. Jangan melebihi batas. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika kami sering melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan.
Karena itu kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan kami, agar kami dapat menjalani hidup kudus dan dalam batasan Allah. Kiranya Tuhan juga memimpin hari ini agar kami boleh hidup sesuai dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.